Cemburu, aktor sinetron peras kekasih pasangan sejenis di Jakarta. Pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Sementara penangkapan pelaku begal mahasiswi diwarnai aksi baku tembak petugas. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial MR karena terlibat kasus pemberasan. Saat ditangkap, pria yang berprofesi sebagai aktor sinetron dan film layar lebar ini tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok setelah kabur dari indekosnya di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, ia dilaporkan karena diduga memeras pasangan kekasih sesama jenis. Ia diduga mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga diduga cemburu melihat korban dengan pria lain. MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Dia minta uang berapa itu? Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Akibat perbuatannya, tersangka diperkirakan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu lama. Polisi menjeratnya dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Sementara kesal tak diberi uang untuk membeli narkoba, seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri. Tanggal 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api berkobar membakar 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Biasa kayak kabel aja, ledakan kabel kayak gitu. Percikan gitu gimana? Ceprek langsung gitu aja, listrik langsung mati. Saya nengok pasti keluar asap dari situ, bau kan. Pas ditengok udah nyala api dia. Api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan hingga kini polisi masih terus menangani kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di kawasan Seberang Padang, Kota Padang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah seorang pemilik rumah yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pulsa ini diketahui selalu emosi saat tidak mengkonsumsi narkoba. Pelaku sudah diamankan dan menjalani rehabilitasi narkoba, sementara kebakaran dalam pemeriksaan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi harus main kucing-kucingan saat menangkap pelaku di desa Jedih, Socah, Bangkalan. Setelah sempat berusaha kabur dan terdengar 2 kali letusan senjata api, pelaku terpojok dan ditangkap. Pelaku mengakui kerap melakukan pembegalan bersama temannya dengan menaiki motor di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pelaku juga mencuri sepeda motor di perumahan hingga kos-kosan. Salah satunya saat membegal seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang tepat di depan pintu gerbang masuk kampus. Pelaku beraksi dengan pelaku lainnya, langsung kabur membawa motor korban setelah sebelumnya mengadang dan menodongkan senjata tajam. Polisi kini masih memburu pelaku lain dari komplotan curanmor serta begal jalanan ini. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Seorang wanita menyelundupkan narkoba dalam makanan yang dibawa saat berkunjung ke lapas di Karawang, Jawa Barat. Petugas temukan beberapa bungkus serbuk dan belasan pil ekstasi. Petugas lapas kelas 2A Karawang kembali menemukan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas yang dibawa oleh salah satu pengunjung dengan menyembunyikan narkoba tersebut ke dalam makanan. Saat diperiksa, benar saja di dalam makanan tersebut terdapat batang berwarna hitam yang menyerupai rempah-rempah. Dinilai bentuknya janggal, petugas memeriksa lebih lanjut dan ternyata sebuah sedotan yang berisikan narkoba yang dikemas rapi dalam berbagai bentuk. Barang terlarang tersebut rencananya akan diberikan kepada seorang yang ada di dalam lapas. Selain itu, petugas juga menemukan 4 plastik serbuk kristal putih, 2 plastik serbuk diduga ekstasi, serta 18 butir pil ekstasi. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, Lapas Kelas 2A Karawang akan memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan berlapis, serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, jembatan Air Lawai B yang berusia hampir 40 tahun di Lahat, Sumatera Selatan ambruk saat 4 dump truck melintas di atasnya. Pemprov Sumatera Selatan meminta perusahaan bertanggung jawab atas ambruknya jembatan. 4 dump truk, 3 diantaranya bermuatan batu bara terprosok akibat jembatan yang dilaluinya ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pihak Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah 2 telah mengevakuasi truk dan menggunakan jembatan lain agar bisa dilalui meski belum selesai diperbaiki. Pemprov Sumatera Selatan meminta perusahaan bertanggung jawab atas ambruknya jembatan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, menilai peristiwa ini tidak terlepas dari peran perusahaan dalam proses eksplorasi batu bara. Harus bikin jalan khusus, ya. Jadi harus bikin jalan khusus. Nanti ada mungkin provinsi akan panggil seluruh tambang di sini. Sudah rencanakan dengan tambang, paling kita kasih waktu paling lama 1 tahun harus bikin jalan khusus, dan saya akan laporan dengan Pak Gubernur. Untuk mengantisipasi kejadian berulang, Wagub menambahkan perusahaan harus membuat atau melalui jalan khusus batubara agar tidak merugikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Sumsel mengatasi permasalahan angkutan batubara yang kerap terjadi. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.